Materi kuliah Hukum Tata Negara. Topik ke-15 dari 75 topik. Undang-Undang Dasar di Indonesia. Bagian kedua. Klasifikasi dan muatan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Penjelasan menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 15 Februari tahun 1946 dalam Berita Republik Indonesia tahun 2, nomor 7. Walaupun penjelasan baru dimunculkan dalam Berita Republik Indonesia, akan tetapi sesuatu yang tercantum dalam penjelasan pada dasarnya merupakan hal-hal yang dibahas dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPK. Dalam ketetapan MPRS nomor 20, MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia, mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan penjelasan yang otentik, sehingga perlu didalami agar batang tubuh dapat lebih dipahami. Penjelasan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2, nomor 7 merupakan penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketetapan MPRS nomor 14, MPRS 1966 tentang pembentukan panitia-panitia ad hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian lembaga-lembaga negara, penyusunan bagan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan rencana penjelasan pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan penyusunan perincian hak-hak asasi manusia, menugaskan membentuk panitia ad hoc untuk menyusun rencana penjelasan lengkap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dipergunakan di samping penjelasan resmi yang telah ada. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Supomo yang merupakan Ketua Panitia Pembentuk Undang-Undang Dasar mengemukakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifat negara Indonesia yang hendak dibentuk. Cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dasar negara dimuat pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. C. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. D. Negara berdasar atas ketuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa Indonesia, bahwa negara Republik Indonesia sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, aturan peralihan, 4 pasal, dan aturan tambahan, 2 ayat. Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, 1 pasal. Bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, 2 pasal. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, 12 pasal yang memuat tentang Presiden dan Wakil Presiden. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung, atau DPA, 1 pasal. Bab 5 tentang Kementerian Negara, 1 pasal. Bab 6 tentang Pemerintahan Daerah, 1 pasal. Bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPR, 4 pasal. Bab 8 tentang Hal Keuangan, 1 pasal. Bab 9 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2 pasal tentang Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Bab 10 tentang Warga Negara, 3 pasal. Bab 11 tentang Agama, 1 pasal. Bab 12 tentang Pertahanan Negara, 1 pasal. Bab 13 tentang Pendidikan, 2 pasal. Bab 14 tentang Kesejahteraan Sosial, 2 pasal.
Bab 15 tentang bendera dan bahasa, 2 pasal. Bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, 1 pasal. Aturan peralihan terdiri dari 4 pasal, sedangkan aturan tambahan terdiri dari 1 pasal. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan hal tersebut juga dapat diketahui dalam Bab 4 tentang pemerintahan daerah. Dalam pembahasan Undang-Undang Dasar, sistem yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan sistem sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Supomo dan Sukiman, yang merupakan ketua dan anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar di BPUPK. Dapat dibuat dalam beberapa poin, apa yang dikemukakan oleh ketua dan anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tersebut mengenai sistem sendiri, yaitu a. Supremasi MPR, di mana MPR merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atau karakteristik sistem pemerintahan parlementer. B. MPR berwenang memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara sebagai karakteristik sistem pemerintahan parlementer. C. Presiden dan wakil presiden bertanggung jawab kepada MPR dan menjalankan pemerintahan berdasarkan haluan negara yang disetujui oleh MPR, merupakan karakteristik sistem pemerintahan parlementer. D. MPR dipilih langsung oleh rakyat. E. DPR berwenang sebagai pembentuk undang-undang bersama-sama dengan presiden atau karakteristik sistem pemerintahan parlementer. F. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR, merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan Bab 2 hingga Bab 7, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi sistem pemerintahan semi-presidensial, sebab terdapat kriteria sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, karakteristik sistem pemerintahan presidensial lebih dominan, sehingga yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Serikat adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Karakteristik sistem pemerintahan presidensial lainnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 selain yang dikemukakan oleh Supomo dan Sukiman yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh presiden, dengan persetujuan DPR, berbagai kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, merupakan Undang-Undang Dasar berderajat tinggi, atau Supreme Constitution, dan Rigid, atau Rigid Constitution. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, diakomodir materi muatan pokok yang harus ada dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana dikemukakan J. G. Steinbeck. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimuat jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, sebagaimana diatur dalam Bab 10 hingga Bab 14, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Jaminan tentang hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebelum perubahan, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945 belum mengatur secara rinci. Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang dibentuk dan disahkan kemudian sesudah Universal Declaration of Human Rights 1948. Ditetapkan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan pokok Undang-Undang Dasar lainnya, yaitu susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental, yaitu MPR sebagai lembaga negara tertinggi, sedangkan DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK sebagai lembaga tinggi negara, dengan berbagai kewenangan dari lembaga-lembaga negara tersebut dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam Bab 2 hingga Bab 9 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan undang-undang dasar yang disusun oleh bangsa Indonesia,
sebagaimana kesepakatan antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Persetujuan Linggarjati. Penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya dilakukan Republik Indonesia dan BFO, yang pembahasan bersama antara keduanya telah dimulai sejak Konferensi Inter-Indonesia, atau KII, dan dilanjutkan ketika perundingan Konferensi Meja Bundar, atau KMB, ketika pada tanggal 29 Oktober tahun 1949 naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat rampung dan diparaf di Scheveningen oleh Republik Indonesia dan wakil-wakil BFO yang hadir dalam KMB. Sidang Badan Pekerja KNIP tanggal 24 Oktober tahun 1949 mendengarkan keterangan pejabat Perdana Menteri Hamengkubuwono IX, Hatta sedang berada di Den Haag, tentang KMB dan pelaksanaan Roem-Royen Statement. Rasa tidak puas pada BP KNIP muncul terhadap hasil persetujuan KMB karena memberikan kerugian bagi Indonesia. Dalam rapat pleno KNIP tanggal 5 Desember tahun 1949, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukaannya, yang meminta agar putusan sidang KNIP adalah menerima atau tidak hasil-hasil KMB. Akan tetapi jika hasil KMB ditolak, maka Presiden menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Rencana Undang-Undang hasil KMB usulan pemerintah akhirnya diratifikasi pada sidang pleno KNIP tanggal 13 Desember tahun 1949, dengan 226 suara menerima, dan 62 suara menolak. Kedua rencana undang-undang yang diajukan pemerintah tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1949 tentang pengesahan induk persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat menyurat mengenai penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditandatangani Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno pada tanggal 31 Januari tahun 1950. Itulah topik ke-14 materi kuliah Hukum Tata Negara untuk membantu pemahaman mahasiswa Indonesia dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.